masuk ITERA tapi nilai skornya cuma segini, kayak gitu sih. kita bisa loh belajar film, belajar iklan, kita nge-branding brand orang, UMKM kita branding gitu. Tipografi yang bahkan satu hurufnya itu kita bisa belajar kayak ini tuh serif atau sans serif. Dimana kita orang belajar nirmana kawan-kawan. Iya. Itu tuh sesama dosennya pun ikut cosplay saat Oh iya? UAS nirmana itu. Teman-teman, balik lagi sama aku Lana di podcast Admi Syarif di segmen BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa. Hari ini aku bakal balik lagi bahas tentang jurusan. Nah, jurusan yang hari ini aku bawa yaitu adalah DKV ITERA. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat untuk masuk DKV, cocok banget untuk nonton ini. Jadi bisa lebih tahu DKV itu belajar apa aja dan gimana aja. Dan hari ini aku udah bawa teman dari DKV ITERA. Boleh dong Kak, kenalan dulu. Semuanya, kenalin, nama aku Via, biasanya dipanggil Via atau Sasa di ITERA. Kali ini aku mau bawain tentang jurusan DKV ya, Kak. Kak Via udah semester berapa? Kalau saat ini aku di semester 6 sih, Kak. Di semester 6 angkatan 23 ya? Betul. Udah punya adik banyak berarti. Lumayan tua ya. Sudah masuk tahap menyusun? Iya, di metode penelitian itu beberapa aku udah menyusun. Rencana itu pengen ngambil fokuskan ke ilustrasi buku anak sih, Kak. Oh, oke. Nah, di DKV itu selain cuma gambar-gambar aja, ada belajar apa aja sih? Kalau dari pengalaman yang aku dapat selama di jurusan desain komunikasi visual itu, mungkin orang-orang tuh pikir kalau udah mendengar DKV itu adalah hanya tugas menggambar gitu. Tapi sebenarnya di DKV itu banyak, Kak. Kita tuh bisa belajar ilmu pewarnaan dasar, tipografi, videografi, perfilman, animasi, dan lain hal gitu. Termasuk komik gitu. Oh, belajar bikin komik juga? Ya, betul. Kayak di webtoon gitu? Ya, salah satunya itu. Karena di tugas kami waktu itu juga kebetulan kami buat komik itu pakai aplikasi webtoon kayak gitu. Oh, komiknya kalau yang kamu belajar ya, itu bisa sampai komik yang fisik atau cuma? Kalau untuk pelajaran komik saat itu tuh kami baru nyampe yang di digital aja. Kalau untuk fisik biasanya rata-rata orang itu ngambil untuk semester akhir atau tugas akhir. Oh, sebagai syarat lulus atau gimana? Tergantung sih, Kak, karena di tugas akhir di DKV itu banyak kan bidangnya. Jadi kayak kalau misalnya kamu berbakat di komik, di desain grafis atau perfilman, tergantung kita mau ngambil yang mana gitu. Oh. Kalau aku kan aku kebetulan mau fokusin ke ilustrasi buku anak, jadi aku fokusnya untuk ngambil tugas akhir di ilustrasi buku anak gitu. Ilustrasi buku anak nih kayak Bobo apa gimana, majalah Bobo? Kalau Bobo kan identifikasinya itu majalah, tapi kalau ilustrasi buku anak itu lebih kayak cerita tapi ada ilustrasinya gitu. Nah, di ilustrasi buku anak itu juga nggak cuma satu gaya ilustrasi gitu, Kak. Kita bisa pakai banyak art style dan lain hal gitu. Dan bentuknya juga bukan cuman yang fisik biasa, tapi ada juga tipe ilustrasi buku yang ada interaktif pop-up. Oh, sebelumnya kita belum, Kak. Tahu, aku tahu. Nah, yang bisa iya, 3D ini tuh kayak yang dongeng sebelum tidur buat anak itu ya? Itu bisa. Iya, aku tahu. Aku kebetulan mau ngangkat tugas akhir kayak gitu, Kak. Pop-up. Oh, keren sih. Iya, aku tahu. Soalnya aku kan punya sepupu ya, masih kecil ya, dan dia tuh punya beberapa buku cerita yang kalau misalkan digeser ngangkat gitu, dan jujur itu kayak pengen sih baca. Karena seru. Iya, betul. Seru. Karena di DKV juga itu bukan cuman kayak kita buat karya yang bagus dan selesai gitu aja, Kak. Tapi gimana kita bisa nyampein pesan yang kita buat dan audiens tuh ngerti gimana. Dan itu pun kayak tergantung usianya gitu, Kak. Kita tuh mau menuju ke pesan ke usia anak-anak, dewasa atau gimana gitu. Iya, sekalian belajar komunikasi kayaknya. Karena DKV itu kayaknya
di komunikasi. Iya, jadi kamu ini masuk DKV lewat jalur apa? Kebetulan kemarin SNBP sih Kak. SNBP, prestasi ya. Jadi orang pertama ya, golongan pertama nih yang masuk ini. Tapi itu ada cerita Kak di baliknya. Boleh cerita nggak, Kak? Boleh banget. Waktu itu aku pernah dipandang sebelah mata lah karena dulu itu aku gak jago MTK di sekolahan. Dan itu bikin aku minder sih. Terus aku cobalah ikut kayak tes-tes gitu. Kan biasanya ada pelatihan tes-tes gratis gitu kan. Oh iya. Aku ikut itu. Nah, di situ nilai skor aku tuh jelek banget. Nah, dari situ aku dapat komen dari guru les yang lumayan nyakit kayak gimana mau masuk ITERA tapi nilai skornya cuma segini kayak kayak gitu sih. Akhirnya aku ngebuktiin kalau nggak semua hal itu harus pintar di bidang itu aja, tapi iya, di bidang betul. lainnya. Dan akhirnya aku bisa jebol lewat jalur itu. Karena banyak ya orang yang mikir kayak pinter itu harus bisa matematika, pinter itu harus kayak gini-gini. Kan public speaking itu juga salah satu kecerdasan gitu. Benar. Jadi kamu lewat jalur prestasi. Itu tuh yang tadi tes yang kamu bilang tes gratis tuh kayak tryout gitu ya? Iya betul. Yang ya mau UTBK lah ya kan, tes tryout kayak gitu. Keren. Memang itu tuh dibuktiin kalau ada orang yang kayak ngerendahin kamu atau gimana, harus dibuktiin lewat prestasi kamu kalau kamu tuh bisa nih kayak Kapia ini. Karena bidang prestasi itu banyak ya teman-teman, nggak cuman di hal bagian edukasi aja, tapi kayak skill-skill yang kita punya itu juga bisa jadi hal yang berprestasi gitu. Kamu pernah ada perasaan menyesal nggak masuk DKV kayak di awal nih, kayak masuk awal ada perasaan menyesal atau bahkan sampai sekarang, atau malah kamu tuh merasa DKV tuh dunia kamu banget, kamu enjoy banget di sana? Jujur selama aku mengalami berbagai hal di DKV sampai saat ini tuh belum ada penyesalan gitu loh dari aku, karena DKV itu salah satu tempat aku berekspresi, entah dari style, outfit, berimajinasi dan lain hal itu jadi tampak hidup lah aku di DKV itu tadi. Cara kamu ngeluarin isi kepala kamu lah ya. Kamu kenapa ada kepikiran masuk DKV? Kamu SMA-nya kemarin jurusan apa? Kalau di SMA waktu itu aku jurusan IPA dan waktu itu kenapa bisa masuk DKV karena dari kecil itu memang suka gambar dan aku tuh iseng aja kan niatnya nyari-nyari kuliah, ada nggak sih kuliah yang gambar-gambar kayak gitu kan. Ternyata DKV gitu. Awalnya tuh niatnya mau masuk arsitek gitu. Cuman kayak dipikir ulang, arsitek masih ada MTK-nya woi gitu. Akhirnya beralihlah ke DKV. Oh, DKV ini nggak ada sama sekali? Nggak ada, tapi kalau di ITERA atau ITB mungkin ya. Itu tuh ada masa TPB, udah tahu belum Kak? Oh, kemarin cerita sama Kak Faras tuh. Yang tahap apa? TPB itu tahap apa ya? Aku Kalau lupa. kata Faras tuh tahap paling bahagia kemarin. Iya itu. Di ITERA sering disebut kayak gitu. Itu tuh karena kita belajar semua satu semester itu kita belajar semua materi SMA, termasuk fisika, kimia dan lain hal. Cuman kalau untuk DKV dan ada arsitektur di ITERA itu tuh kita nggak terlalu yang mendalami MTK-nya, jadi kita pakai yang MTK paket C atau fisika paket C kayak gitu. Jadi nggak terlalu sulit kayak punya teknik-teknik yang lain kayak gitu Pak. Oke, keren sih. Nah, terus kalau misalnya di DKV ini tuh dia dari awal harus punya skill basic menggambar, atau di sana tuh bisa apa ya namanya, kuliah tapi sambil belajar gambar. Kalau misalkan nih teman-teman yang memang kurang dalam skill menggambar tapi punya minat yang sangat besar untuk masuk ke DKV, apakah bakal bisa survive atau bakal susah menurut kamu sendiri? Kalau dari aku, banyak aku amati teman-teman aku, sebenarnya DKV itu nggak cuma belajar gambar-gambar fisik saja gitu, kayak gambar watercolor, gambar realis itu cuma di tahap awal perkuliahan kayak gitu, di tahap semester 1 dan 2. Sisanya yang kita dalam itu adalah digital tools gitu, kayak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma dan lain hal. Itu tuh yang lebih harus kita tanamkan gitu lah. Soalnya di DKV itu memang awal perkuliahan banyak gambar. Mungkin ada orang yang nggak bisa, ada yang bisa. Tapi ke semester berikutnya itu tuh banyak bidang yang ujung-ujungnya digital lagi kayak gitu kan. Berarti memang yang harus dikuatin tuh ide yang ada di kepala ya. Ide dan konsep.
Nah, kita membahas ide. Kamu selama belajar di Teran semester ini ada nggak ide apa ya? Ide gambar yang bisa dibilang Rp0 lah atau waduh, kalau gratis sih enggak ya, karena kan tiap orang itu butuh skill yang perlu diasah dan itu tuh lumayan sulit kan, nggak semua orang bisa. Jadi kalau menurutku gambar yang dinilai Rp0 itu tuh sebenarnya agak gimana gitu. Jadi menurut aku semua hasil karya itu pasti ada nilainya kayak gitu. Oh. Bisa. Apalagi kalau kita nge-branding suatu brand gitu kan, itu berat banget kan Kak. Jadi kayak harus ekstra kita memikirkan konsep, ide, logo, atau yang biasanya orang-orang itu buat brand yang beda dari yang lain tuh kayak mana, kayak gitu tuh yang lebih susah sih ngangkat brandnya. Itu kalau dinilai Rp0 kayaknya enggak deh saya. Terus tadi selain dari kita harus punya banyak ide di kepala yang bisa kita tuangin dalam ilustrasi kita, ada nggak skill spesifik yang harus dimiliki oleh anak DKV? Yang pertama itu adalah gimana kalian bisa bertahan dengan penumpukan tugas-tugas di DKV ya. Itu banyak banget karena seminggu itu tugasnya itu nggak cuma nge-branding gitu, tapi ada tipografi, ada desain kemasan dan lain-lain yang harus kita ekstrakan gitu loh Kak. Harus kita bagi jadwalnya gitu. Berarti skill kuat nugas ya? Bener. Ide juga jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Selalu jaga diri, jangan sering-sering begadang karena kebanyakan di kafe sering begadang dan mepet deadline. Hati-hati teman-teman. Ngerjain hamin satu deadline. Betul, ternyata kawan-kawan itu kebanyakan ya yang ngerjain hamin satu deadline, dan itu tuh jadinya kayak desainnya itu nggak efektif lah untuk audiens. Terus di sana harus punya skill kuat melaprak atau di sana malah nggak ada laprak? Di kafe nggak ada laprak kan? Nggak ada. Betul, nggak ada. Tapi tugas besar dan tugas biasa itu, kalau tugas besar biasanya kita ada di 5 SKS itu yang lumayan berat. Jadi kayak misalnya tugas perfilman itu kita harus nyari talent, buat naskah sendiri, iklan promosi dan lain-lain gitu. Itu sendirian kayak gitu, dan kita harus punya banyak relasi lah untuk hal itu. Tugas individu itu Kak? Itu individu. Wow, berat juga. Berat lumayan, keren tapi. Terus tadi kan sempat membahas tugas perfilman ini ya. Selain dari tugas perfilman, ada nggak tugas yang menurut kamu selama kamu 6 semester ini berkesan banget buat kamu, dan setelah kamu menyelesaikan tugas itu kamu merasa kayak akhirnya, atau kayak kamu seneng banget lah bisa nyelesain tugas ini? Kalau untuk tugas-tugas rata-rata aku senang semua sih. Karena perjuangannya yang mulai dari buat ide, konsep, sketching, dan eksekusi lainnya itu kan butuh banyak, entah yang berkelompok, entah yang mana itu kan. Itu kan butuh banyak banget ekstra diri kita gitu kan, kayak pengeluaran ide dan segala macam, layouting dan lain hal gitu. Tapi ada satu tugas yang dimana aku kurang suka saat itu adalah UAS gambar still life, yang dimana itu tuh ada modelnya langsung dan kita langsung gambar di saat itu juga. Dan aku nggak bisa tipe yang langsung beres saat itu, jadi kayak jelek banget saat itu karyaku. Tapi sisa yang lainnya aku suka sih. Kayak live painting gitu. Betul. Ya? Jadi objek di depan mata kamu gambar. Tapi saat itu kalau nggak salah medianya bukan painting sih Kak. Jadi kayak pakai sketching color pencil. Pencil warna gitu. Itu tetap fisik kan, maksudnya bukan yang digital. Ya, itu fisik. Jadi menurut kamu semua tugas yang di kafe itu berkesan ya buat kamu? Ya, karena dari awal itu aku nggak ngerti kan, kirain aku di kafe itu cuma nih gambar juga sama kayak orang-orangnya. Tapi setelah masuk di kafe ternyata kita bisa loh belajar film, belajar iklan, kita nge-branding brand orang, UMKM kita branding gitu. Tipografi yang bahkan satu hurufnya itu kita bisa belajar kayak ini tuh serif atau sans serif gitu, dan lain hal kayak gitu sih Kak. Itu serif dan non serif itu boleh dijelasin nggak itu maksudnya? Kalau untuk serif dan non serif, biasanya kalau untuk serif itu font yang dimana banyak dekoratifnya gitu Kak. Jadi kalau sans serif biasanya font itu clean gitu, kayak misalnya yang mistake prof, nah itu sans serif. Tapi kalau yang untuk serif itu biasanya if you're hotter than me, nah itu sans serif kayak gitu.
Jadi kita tuh juga nggak cuman belajar font, tapi setelah kita belajar tipografi dan font, itu kita mencocokkan di layouting bagaimana font ini bisa menyatu dengan font yang berbeda. Kayak misalnya apakah serif ini menyatu dengan sans serif atau font display dan lain hal gitu sih Kak. Biasanya rata-rata DKV lebih banyak pakai Poppins. Font Poppins itu biasanya lebih sering dipakai untuk desain anak DKV karena dia clean dan mudah masuk ke segala moodnya desain mereka gitu kayak gitu. Ya gampang inilah ya, bisa dicocok-cocokin ya. Betul. Gampang dicocok-cocokin. Nah, kan banyak nih omongan orang-orang atau kayak stereotip orang-orang tentang anak-anak di kafe yang katanya outfitnya tuh nyentrik. Itu bener nggak menurut kamu? Betul banget, aku ingat banget waktu di semester 2 di mana kita orang belajar nirmana kawan-kawan. Iya. Itu tuh sesama dosennya pun ikut cosplay saat UAS nirmana. Iya betul. Jadi kita UAS nirmana, dosennya cosplay entah pakai yang gotik atau yang mana. Kita cosplay itu kan banyak ya Kak? Iya. Nah, itu kita banyak lah pakai cosplayer. Selesai UAS biasanya kita tuh kayak ada waktu dimana di sore hari itu untuk fashion show gitu. Wow. Jadi kalau udah fashion show itu dipilih tiga kostum terbaik dari dosen iya, dan top itu dapat hadiah. Wow. Jadi nggak cuman kreatif di tugas, tapi kita juga kayak main di outfit juga. Berekspresi lewat outfit lah ya. Keren. Tapi itu tuh cuma di mata kuliah nirmana ya? Iya. Di mata kuliah nirmana waktu itu atau ada teman-teman kamu yang emang dari awal tuh udah kelihatan nyentrik sampai sekarang gitu? Kalau sampai sekarang itu banyak sih Kak. Biasanya mereka tuh lebih pakai kayak dandanan orang putri Belanda kayak gitu. Baju-baju gotik itu masih ada kawan-kawan. Bahkan yang make upnya gotik itu sampai dibawa ke kampus juga masih ada. Oh, tapi itu diperbolehkan lah ya di sana? Iya, di kafe itu kami dikecualikan bahkan pakai kaos aja boleh, kecuali pakai sendal dan mandi udah. Selesai itu dibolehin kok. Asal sopan. Aku sering banget kan lewat di TikTok aku kayak kayak misalkan nih di kampus kelihatan nih outfitnya nyentrik, kelihatan nih ini pasti anak di kafe dan itu tuh bener-bener inspiring banget outfit mereka tuh, kayak keren. Mereka tuh berani tampil di tempat umum dengan yang menurut aku bikin aku kagum tuh kayak mereka tuh bisa mengekspresikan diri mereka dengan bebas lewat outfit gitu. Itu yang menurut aku kayak belum bisa semua orang lakuin karena masih banyak malunya, masih banyak kurang percaya dirinya. Tapi ngelihat mereka tuh yang penuh percaya diri, itu menurut aku kayak keren sih. Iya, betul sih Kak. Nah, terus selain dari stereotip bahwa anak-anak DKV itu pakaiannya nyentrik, kamu pernah dengar apa lagi? Biasanya kami itu sering disebut kayak prodi yang sering bawa tas besar-besar. Oh iya? Ya, itu ada. Kami di semester 1-2 itu sering bawa tas ukuran A2. Iya? Gede banget kan, gede. Gede lah pokoknya gitu kan. Isinya tuh ya tugas nirmana. Tugas nirmana, dan kadang juga bawa box besar yang isinya nirmana 3D gitu. Jadi kayak berat-berat lah bawanya gitu. Kecuali semester atas itu lumayan ringan karena kita udah mulai pindah ke digitalisasi kayak gitu. Jadi bawa laptop atau tab ya. Betul. Pernah nggak kamu dapat yang kayak kalau kan anak DKV boleh nggak sih gambarin gua gini? Ih, sering banget Kak. Biasanya kalau kayak gitu tuh boleh dong gambarin gue gini-gini, harga kawan lah gitu kayak. Bayar gitu. Kita belajar gitu kan, susah gitu loh buat kayak gitu kan. Jadi kayak banyak sih yang minta kayak gitu. Sering ya dapat permintaan kayak gambarin sih gitu-gitu tapi ya. Tapi dari situ aku mengalokasikan momen itu untuk ya udah aku dagang aja sekalian, aku kan bisa gitu kan. Jadi kayak buatlah inovasi kayak undangan digital, commission kadang aku buat kayak gitu. Karena kan sekarang udah mau memasuki SNBT ya atau TBK. Nah, ada nggak kamu wajangan lah istilahnya atau masukan pesan untuk anak-anak SMA yang memang tertarik untuk masuk DKV gitu? Yang pertama, yakin dan percaya diri. Lalu siapin portofolio teman-teman, karena di DKV itu syaratnya adalah portofolio. Salah satunya ada tugas yang dari kampusnya langsung sama yang portofolio bebas. Nah, kalau tugas dari kampus ini biasanya beda-beda soalnya. Kayak waktu itu aku dapat soal Timun Mas dikejar robot. Itu kan kayak out of the box ya. Out of
out the box dan kita harus gambar sesuai perspektif yang ada sama arsirannya itu harus penuh gitu, kayak gimana gambar timun mas dikejar robot kayak gitu. Nah itu saat itu. Tapi kalau kemarin itu dimana teman-teman disuruh buat ada apa ya, aku lupa, kayaknya main apakah yang main kayu-kayu itu, aduh, ada tradisional lah pokoknya itu. Iya, yang tinggi ya. Iya, enggrang ya. Enggrang. Iya, disuruh gambar itu dengan perspektif juga. Itu tugas untuk dari kampus biasanya. Terus kalau untuk portofolio bebas biasanya tuh kampus itu ngebebasin kayak entah desain atau lukisan, motion, fotografi, atau bahkan kriya kayak rajutan, patung dan lain hal, itu tuh bisa dijadiin portofolio bebas juga. Gitu. Kamu kan tadi bilang ya kalau kamu tuh lewat prestasi SNBP. Betul. Nah itu juga harus mencantumkan portofolio atau gimana? Betul Kak, jadi SNBP yang tes atau tidak juga harus ada portofolionya. Oh. Kebetulan kemarin aku ngambil portofolioku tuh lukisan sih Kak. Nah, terus kalau patokan skor atau passing grade di DKV ITERA tuh berapa yang kamu tahu? Skor SNBT, karena kamu nggak SNBT ya? Betul, kurang tahu. Oke teman-teman. It's okay. Terus aku juga pengen nanya sih, ini karena pure kepo aja ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanain sama DKV itu ada nggak? Kalau dulu kami ada, di mana kita jadi maba itu ada riuh, ada juga PDKV, ada gambar. Nah pertama-tama itu waktu itu aku ngikut yang gambar. Gambar itu kayak mana sih Kak gitu kan? Gambar itu kayak DKV ITERA itu waktu itu nyediain ruang lah kayak untuk anak-anak SMA, di mana kita tuh dilatih sama kakak-kakak tingkat DKV yang untuk bantu portofolio kita gitu, kayak kita ngelatih perspektif itu kayak mana, 2 perspektif, 3 perspektif dan lain hal gitu. Terus kita juga diajarin arsir yang benar itu kayak mana, teknik arsir itu kan banyak, pointillis dan lain hal, itu diajarin juga di gambar. Setelah gambar kita masuk ke DKV, itu sebelum masuk DKV ya Kak, masih anak SMA. Terus setelah masuk DKV itu tuh kita ada namanya PDKV, yang dimana itu kayak pendekatan gitulah ke teman-teman semua gitu. Kita tuh kegiatannya biasanya kayak mural bareng, terus bermain nyanyi-nyanyi bareng, dan bahkan buat tugas kayak satu kelompok ini punya namanya sendiri-sendiri gitu. Terus kita buat logonya kita itu ini kayak gitu. Udah dilatih lah dari situ. Iya, melatih kreativitas lah ya. Terus sama yang tadi pertama apa? Riuh. Kalau riuh itu biasanya kita ngeriuhin kakak-kakak wisuda. Cuma di DKV itu biasanya kayak setiap tahun riuh itu tuh ada temanya sendiri kayak gitu. Ya, misalnya kita tuh mau ngeriuhin angkatan 22 atau 21 gitu. Di angkatan 21 kita tuh ngeriuhin pakai tema SpongeBob, di mana kita tuh kayak buatlah elemen-elemen lainnya gitu. Atau kalau di angkatan berikutnya misalnya kita mau Nyi Roro Kidul kayak gitu, kita ada cosplayernya gitu segala macam. Iya, dibuatin panggungnya juga bahkan yang dibawa-bawa itu. Nah itu biasanya ini kayak kalau di teknik tuh kayak arak-arakan ya? Iya betul. Arak-arakan pas wisuda ya? Oh cuma ini acaranya di kafe? Iya, tapi itu seluruh mahasiswa ITERA, cuman biasanya di kafe ya kayak gitu palingnya entry. Oh iya, ngerti. Jadi tiap jurusan tuh punya ininya masing-masing ya. Oke, keren jujur. Nah itu dia, kita udah ngebahas tentang DKV ITERA. Buat teman-teman yang tertarik banget untuk join ke DKV ITERA, boleh banget untuk join, karena tadi Kak Pia udah ngebahas tentang di DKV itu ngapain aja selain gambar, dan ternyata luas banget jangkauannya dan seru banget. Bahkan sampai tugas-tugasnya aja Kak Pia senang sama tugas-tugasnya, ya kan? Jadi buat teman-teman jangan lupa masuk ke DKV ITERA, dan see you di next episode. Bye bye.